supaya setiap hari kami bisa pantau sekolah minggu bahwa kamu setiap hari juga membaca Alkitab. Nah, pesan kali ya sama kalian semua, kita jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi supaya tubuh dan badan kamu bisa tetap sehat. Oke, selamat hari Minggu untuk kita semua hari ini. Tetap semangat dan selamat mengikuti kelas sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mari adik-adik semua kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Kau memberi kesempatan bagi kami dan Kau memberi kesehatan bagi kami untuk menjalani aktivitas kami pada hari ini. Pada saat ini kami akan sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semua yang ikut sekolah minggu pada saat ini. Tuhan juga memberkati guru-guru kami yang melayani. Biarlah pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 30. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke... Selamat pagi anak-anak semua. Baik, saat ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan ya. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Aku Mengajak. Nah teman-teman, ibu mau tanya, ada nggak di sekolah kalian atau di gereja teman kalian tuh yang nakal banget, tapi saking nakalnya itu sampai dia nggak punya teman, nggak ada teman-teman yang mau menemani dia? Ada nggak? Nah, sikap kalian bagaimana? Sama nggak seperti teman yang lainnya? Juga nggak mau menemani mereka, juga nggak mau temenin dia, teman yang nakal itu. Ya nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan tentang Aku Mengajak. Jadi ada sebuah cerita di sebuah gereja, ada 3 orang teman yang namanya satu itu Gilang, kemudian Nita, kemudian ada Kirna. Nah, Kirna itu anak yang nakal, suka iseng dan juga nggak pernah mau sekolah minggu, malas sekolah minggu dia. Nah, jadi nggak ada teman-teman yang mau main sama Kirna. Pada suatu hari Gilang bermain bersama Kirna. Nah, tiba-tiba Nita tuh melihat Gilang bermain dengan Kirna. Ketika melihat, Nita buru-buru teriak, "Hai, Gilang, jangan dekati Kirna. Dia kan anak yang nakal, anak yang malas sekolah minggu, jadi jangan ditemani." Gilang heran, kaget ya, loh kenapa saya nggak boleh bermain dengan Kirna? Akhirnya Gilang berkata kepada Nita, "Nita, kita nggak boleh seperti itu. Kepada siapapun kita harus berteman, apalagi teman-teman yang malas sekolah minggu. Kita harus dekatin, kita harus ajak dia untuk pergi dan pergi sekolah minggu, bahkan rajin sekolah minggu." Nah, ada sebuah cerita mengenai Saulus dan Barnabas. Ibu ada videonya, coba kalian lihat sebentar ya videonya bagaimana sikap Barnabas kepada Paulus. Yuk kita sama-sama. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba bergabung dengan para murid.
Tetapi ternyata semua takut padanya. Mereka tidak percaya bahwa Saulus sudah benar-benar murid Tuhan. Namun Barnabas menerima dia dan menjelaskan, Saulus sekarang adalah seorang Kristen. Di kota Damsyik, dengan berani dia mengajar bahwa Yesus adalah anak Allah. Akhirnya para rasul menyambut kehadiran Saulus. Di Yerusalem, Saulus dengan berani mengajar tentang Yesus. Namun, ketika dia berdiskusi dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa dan berbudaya Yunani, mereka berusaha untuk membunuhnya. Teman-teman udah lihat belum videonya? Apa dalam cerita di situ? Ketika Saulus berada di kota Yerusalem, orang-orang tuh nggak mau deket-deket dengan Saulus, karena Saulus adalah sebelumnya itu adalah orang yang kejam, yang suka menyakiti, bahkan sampai membunuh para pengikut-pengikut Kristus. Tapi sesudah bertobat, Saulus menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi pengikut Kristus dan bahkan memberitakan Injil Tuhan. Tetapi rupanya orang-orang masih takut kepada Saulus. Bahkan murid-murid Yesus juga masih takut kepada Saulus. Makanya mereka nggak mau mendekati dan menerima Saulus. Tetapi berbeda dengan Barnabas. Barnabas mau menerima Saulus, mau menemani dia, bahkan mengajak Saulus untuk menginjili ke Antiokhia. Ya, jadi Barnabas mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada orang berdosa, kalau ada orang yang jahat, itu jangan jauhin, tapi kita harus mendekati dia, harus berteman kepada dia, bahkan kita harus mengajak dia untuk lebih dekat kepada Kristus. Ya, Ibu percaya bahwa teman-teman yang menyaksikan video ini bisa bersikap seperti Barnabas. Bisa nggak? Bisa ya. Ya, kalau ada teman yang nakal, kita jangan musuhin, jangan jauhin, tapi kita harus dekatin, harus berteman, bahkan mengajak dia, ayo rajin sekolah minggu bersama saya. Enak loh, bisa dengar cerita Alkitab, bisa melihat video, bahkan bisa mendapat hadiah. Ya, jadi biar dia tertarik untuk ikut dan rajin sekolah minggu. Bisa ya teman-teman semua ya. Oke, nah kita mau bersama-sama seperti Barnabas. Yuk kita mau mengakhiri cerita kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak yang hebat, sebelumnya ada ayat hafalan, ya, ayat hafalan yang ada di layar kalian di sini. Ya, ayat hafalannya berbunyi, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 27a. Nah, teman-teman hafalin, kemudian kirim videonya kepada guru kelas kalian dan nanti bisa dimasukkan ke dalam YouTube ya. Ayo jangan lupa ajak teman-teman kalian yang malas untuk ikut sekolah minggu depan. Ya, juga ada di sini juga nanti ada ayat bacaan Alkitab tiap hari selama seminggu. Teman-teman yang rajin ya, baca Alkitab setiap hari. Jadi, mari kita mengakhiri pelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kami mau belajar menjadi seperti Barnabas untuk mengasihi orang-orang yang berdosa, mengasihi teman-teman kami yang nakal, bahkan mengajak mereka untuk sekolah minggu dan memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini, biar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia, bahkan mau bergiat mengajak teman-teman yang lainnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai demikian cerita kita pagi hari ini. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Ya, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan pelajaran sekolah minggu. Jangan lupa untuk terus sekolah minggu setiap hari minggu. Terus rajin baca Alkitab, jangan lupa ayat hafalan. Selamat hari Minggu, ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat pagi anak-anakku semua.
Terima kasih ya anak-anak sudah rajin sekolah minggu dan setia kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Tetap semangat ya untuk mengikuti sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Hendaklah kamu selalu berbuat sesuai petunjuk yang Kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. 1 Korintus 16 ayat 1b. Tuhan Yesus memberkati. Hafalan 1 Korintus 16 ayat 1b. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Terima kasih Tuhan.